Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis jalur ya. Nah, dari kasus yang pernah kita bahas di analisis regresi, judulnya ini pengaruh harga, promosi, dan tempat terhadap minat berbelanja di Fajar atau Serbaja Laksana ya. Dimana ini variabel dependennya minat belanja, variabel independennya harga, promosi, dan tempat. Kita pernah bahas di analisis regresi. Sehingga pertanyaannya seperti ini, apakah terdapat pengaruh harga terhadap minat berbelanja, apakah terdapat pengaruh promosi terhadap minat berbelanja, dan apakah terdapat pengaruh tempat terhadap minat berbelanja. Nah, hipotesis yang kita bangun seperti ini, ada 3 ya. Terdapat pengaruh positif harga terhadap minat berbelanja. Yang kedua, terdapat pengaruh positif promosi terhadap minat berbelanja. Dan yang ketiga ini ya, yang ketiga terdapat pengaruh positif tempat terhadap minat berbelanja. Jadi ada 3 hipotesis ya. Baik. Nah, diagram jalurnya nanti akan seperti ini teman-teman semua ya. Ini X1, X2, dan X3. Harga terhadap minat berbelanja, promosi terhadap minat berbelanja, dan tempat terhadap minat berbelanja. Ini jalur pertamanya PYX1, jalur kedua promosi terhadap minat PYX2, dan jalur yang ketiga PYX3, tempat terhadap minat berbelanja. Bedanya dengan analisis regresi itu apa? Jadi nanti kalau analisis jalur, setiap variabel dependen atau variabel bebas kita korelasikan. Ini korelasi antara harga dan promosi X1 X2 ini ya, RX1 X2 ya. Ini X3 tempat, berarti RX2 dan X3. Kemudian kita korelasikan juga X1 dan X3 nih, RX1 X3 ya. Kita lihat bedanya dengan analisis regresi itu seperti apa. Kalau analisis regresi modelnya kita pernah bahas ya, seperti ini ya. Ini harga terhadap minat, promosi terhadap minat, tempat terhadap minat ya. Bedanya, jadi kalau analisis regresi tidak ada korelasi di sini. Kalau analisis jalur itu ada korelasi, gambarnya seperti ini. Baik ya, langkah-langkah menggunakan SPSS-nya saya kira sama saja nanti ya, sama seperti analisis regresi linier berganda. Jadi buka program SPSS, input data. Bedanya kita nanti akan menghitung korelasi dulu, korelasi antar variabel bebas di sini X1, X2, X3 ya. Kita untuk mendapatkan ini RX1, RX2, dan RX1, X3 begitu ya. Nah, kemudian baru analisis regresi. Ini 4 langkah ini kalau kita menggunakan SPSS untuk analisis jalur ya. Baik. Nah, sekarang kita buka filenya, kemudian klik korelat bivariat ya. Masukkan variabel promosi, harga, dan tempat pada kotak variabel, abaikan pilihan yang lainnya, kemudian oke ya. Analis korelat bivariat. Coba kita buka. Nah, ini ya. Dari menu paling atas analis, kemudian korelasi bivariat. Masukkan semua. Ini korelasi antar variabel bebas X1, X2, X3. Abaikan pilihan yang lain. Oke. Nah, ini korelasi yang kita dapatkan ya. Korelasi antara harga dan promosi 0,527, harga dan tempat 0,601. Kemudian korelasi antara promosi dan harga ini ya, dan lain sebagainya ya, kita dapatkan ini. Nah, kemudian kita masukkan ke gambar ya. Kita perlu kan ini. Nah, ini hasilnya tadi ya. Ini hasilnya. Nah, berikutnya kemudian kita analisis regresi untuk mendapatkan koefisien jalur. Saya kira ini sudah familiar ya.
analis regression linier ya. Nah, analis regression linier, masukkan dependen ke dependen, minat ini ke dependen, kemudian X1 sampai X3 ke independen, abaikan pilihan yang lain. Oke, gitu ya. Ini yang kita dapatkan. Nah, ini ya. Kemudian kita pindahkan ke PowerPoint. Hasilnya seperti apa? Nah, ANOVA-nya ini. ANOVA-nya kita lihat. ANOVA ini ANOVA kita pindahkan, hasilnya 77,170 dengan tingkat signifikansi 0,00. Artinya apa? Artinya model sudah memenuhi yang dipersyaratkan ya, sudah fit gitu ya. Berdasarkan tabel ANOVA, nilainya ini 77,170, signifikansi 0,00, yang berarti bahwa variabel X1, X2 dan X3 ini berpengaruh terhadap Y. Artinya bahwa ya, bahwa ketiga variabel independen ya, ketiga variabel independen ini, harga, promosi dan tempat, ini mampu menjelaskan variabel minat belanja, variabel dependennya. Kesimpulannya apa? Bahwa model bisa dikatakan fit atau goodness of fit, memenuhi yang disyaratkan itu ya. Kemudian koefisien determinasinya kita juga dapatkan, sudah kita pelajari. Ini model summary, dari model summary ya. Nah, model summary yang ini dilihat adjusted R square-nya 0,700 ya, 0,700. Artinya apa? Artinya variabel independen X1, X2, X3 ini berpengaruh terhadap Y sebesar 70%. Dengan kata lain, variabel harga, promosi dan tempat ini berpengaruh terhadap minat berbelanja sebesar 70%. Sisanya dipengaruhi model lain yang tidak dimasukkan dalam model sebesar 30% ya, dipengaruhi oleh variabel lain. Ini untuk melihat koefisien jalur tadi dari tabel koefisien yang di sini kita kopas ya. Nah, ini kita masukkan ke sini ke PPT. Dilihat yang standarized koefisien ini. Standarized koefisien. Lihat. Nah, dari gambar tadi, gambar model penelitian, kita buat jalurnya. Ini standarized koefisien yang harga terhadap minat 0,463, ini 0,463 ya. Promosi terhadap minat 0,079, kemudian tempat terhadap minat ini sebesar 0,423. Ya, ini jalur pertama, jalur harga terhadap minat, promosi terhadap minat, kemudian tempat terhadap minat. Jalurnya ini ya. Atau bisa juga dikatakan ini pengaruh langsungnya. Pengaruh langsung harga terhadap minat sebesar 0,463, promosi terhadap minat 0,079, tempat terhadap minat berbelanja 0,423. Kemudian korelasinya ini, yang di belakang ini korelasinya antara harga dan promosi 0,527, harga dan promosi 0,257. Lihat, harga dan promosi 0,527 ini ya. Kemudian promosi terhadap tempat 0,542, kemudian tempat terhadap harga 0,601 ya, 0,601 harga dan tempat, kemudian promosi dan tempat 0,542, harga dan promosi 0,257. Baik, ini ya. Nah, sama saja seperti regresi linear berganda. Untuk uji hipotesis sama ya. Kita lihat hasil yang dulu untuk uji hipotesis itu sama ya. Nah, ini adjustednya sama ya. Nah, ini jadi yang tidak signifikan itu adalah yang promosi itu ya. Yang promosi itu tidak signifikan itu ya. Lainnya signifikan. Baik, untuk perhitungan analisis kesimpulannya seperti apa? Nah, ini diterima. Hipotesis kedua tadi yang tidak signifikan ditolak, yang ketiga diterima gitu ya. Ini kriteria menerima dan menolak hipotesis saya kira sama dengan pada waktu kita membahas regresi linear
berganda. Ini hasilnya ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di analisis jalur nanti kita akan menghitung jalurnya ya, menghitung jalur. Pertama, pengaruh X1 terhadap Y, ini pengaruh langsung. Pengaruh langsungnya PYX1 dikalikan PYX1, jadi 0,467 dikali 0,467, hasilnya 0,218. Kita lihat gambarnya. Nah ini ya, ini 0,463 ya, 0,463. Oh bukan 67, 63 itu ya, 0,463 dikalikan 0,463 gitu ya, hasilnya seperti ini ya. 0, berapa? 218 ya. Atau boleh kita hitung ulang nanti ya, hitung ulang 0,46 berapa itu dikalikan ya. Baik. Kemudian pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung itu dari mana? Pengaruh tidak langsung dari sini ya. Pengaruh harga lewat jalur sini, lewat jalur promosi. Jadi harga lewat jalur promosi di sini lewat X2 langsung ke minat. Nanti 0,463 ini ya dikalikan 0,527 dikalikan jalur promosi terhadap minat 0,079 gitu ya. Nah ini PYX1 berarti kalikan R-nya dikali PYX2 itu 0,019. Boleh dicek ulang dengan kalkulator nanti teman-teman ya. Atau melalui X3. Melalui X3 berarti nanti X1 ke X3 ya, harga ke tempat. Jadi ini pengaruh langsung apa? PYX1-nya 0,463 dikalikan korelasi harga dan tempat 0,601 dikalikan jalur PYX3-nya nih, kalikan 0,423. Nah ini PYX1 kali R1 X3 kali PYX3 itu sama dengan 0,118. Mau dicek ulang nanti ya. Jadi pengaruh totalnya dijumlahkan nanti 0,218 tambah ini 0,019 tambah 0,118 sama dengan 0,355 itu ya. Baik, begitu teman-temannya. Jadi bedanya dengan analisis regresi linear berganda ini adalah ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung gitu ya, kalau menggunakan analisis jalur. Baik ya. Jadi kita sudah menghitung jalur ini nih, harga terhadap minat ya, pengaruh langsungnya 0,463 dikali 0,463 ya, dikuadratkan saja ini PYX1 nya. Kalau lewat promosi berarti harga lewat X2 berarti 0,463 dikalikan 0,527 kali 0,079 gitu ya. Kalau lewat tempat berarti 0,463 dikalikan 0,601 dikalikan PYX3 nya 0,423. Pengaruh semuanya nanti dijumlahkan, itu namanya pengaruh total. Baik, itu teman-teman semua ya. Yang belum kita hitung, saya kasih tugas ke Anda nanti hitung. Coba Anda hitung pengaruh promosi terhadap minat berbelanja. Pengaruh langsungnya berapa? Berarti pengaruh langsungnya itu ini nih, dikuadratkan 0,079 dikali 0,079 itu pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsungnya melalui X1 ke sini 0,079 dikalikan 0,527 kali 0,463 ini pengaruh melalui harga atau melalui X1, tinggal dijumlahkan. Pengaruh promosi terhadap minat ini melalui tempat, melalui X3 berarti 0,079 dikali 0,542 ya dikalikan 0,423. Nah, begitu baru dijumlahkan nanti pengaruh totalnya berapa. Begitu juga tempat, pengaruh langsungnya berapa, tinggal kita kuadratkan saja ini jalurnya ya, 0,423 kali 0,423 itu
itu pengaruh langsung tempat terhadap minat belanja. Kemudian melalui promosi, melalui harga seperti tadi X1 dan X2 perhitungan sama seperti itu. Saya tugaskan ke Anda seperti itu ya. Nanti kirim ke GCR. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Cukup mudah ya untuk menghitung analisis jalur gitu ya. Nah, kalau menghitung PY-nya ini, jalur ininya, saya lupa ini, hampir lupa. PY ininya seperti ini ya. Menghitung ada ininya, kalau analisis jalur itu ada errornya di sini, jalur errornya berapa ke sini ya. Nah, ini itu dihitung dengan cara ini. PYE-nya ya, jalurnya. SQRT itu apa? Akarnya, akar 1 dikurangi R square. Ya, jadi akar 1 dikurangi R square. 1 dikurangi R square-nya berapa? R square-nya di sini 0,709. R square dari mana? Nah, ini loh. Nah, ini R square 0,709 ya. R square-nya dari tabel kita menghitung koefisien determinasi tuh nih ya, R square-nya. Oke ya. Kemudian kita akarkan, hasilnya itu 0,539. Nah, ini PYE-nya, errornya ini ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.